Halo, assalamualaikum sahabat semuanya, Bu Anggi, muslimin dan muslimah drama ya. Baru jumpa lagi. Insya Allah kali ini temanya tentang sedikit agak sensitif ya teman-teman ya. Dan pasti Bu Anggi kayak nggak pernah muda aja apa. Justru karena saya pernah merasakan nggak enaknya nih dengan istilah pacaran. Yuk teman-teman, yuk kita sama-sama secepatnya hijrah, berlari bergegas ya menuju rahmatnya Allah dari segi mana. Silakan ditonton video ini, ajak semua orang termasuk kerabat-kerabat ya agar supaya bisa menjadi ladang. Sebelum kita masuk jauh ke pembahasan tentang pacaran, saya akan mempersembahkan sebuah hadis sahih dari Tirmizi dan Muslim ya teman-teman ya. Tidak ada penengah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya selain syaitan ya. Dalam bahasa sehari-hari kita mengenal istilah pacaran ya, atau istilah gampangnya berdekatan, pengenalan bahasa awamnya teman-teman ya. Dalam bahasa Arab juga ada istilah ikhtilat. Ikhtilat tuh bercampur baur, kalau saya salah mohon koreksi ya, bercampur baur dengan yang bukan mahramnya. Pasti begitu pertanyaan. Kalau yang namanya belum pacaran ya kan, saya nggak dianggap gede sama emak saya gitu ya teman-teman ya. Jadi dorongan untuk pacaran itu terdiri dari dua nih teman-teman nih. Dorongan dari dalam, sudah akil, balik, dewasa, ada rasa cinta, suka dan tertarik pada lawan jenis, bener ya. Dan dorongan dari luar, contoh ibu bapaknya merasa anak udah dewasa nih, kapan nih nak udah kerja ya kan, bisa menghasilkan ini itu materi ya kan, kapan nih ibu juga pengen, bapak juga pengen dong punya cucu, melihat kamu punya masa depan. Oke, mari kita bahas. Ada salah satu narasumber yang saya nggak bisa sebut namanya bilang begini, "Pok, tapi kalau saya nggak pacaran, kapan saya ketemu jodoh saya?" Nah, saya balik pertanyaannya ke narasumber saya ya, di percakapan di lain tempat ya teman-teman ya, bukan di YouTube ya. Emang kamu yakin pacar kamu itu jodoh kamu? Ingat ya teman-teman, seringkali di masyarakat awam istilah mempacari itu menjodoh-jodohkan, beda teman-teman ya. 40 hari ya, 4 bulan saat manusia ditiupkan rohnya ya di dalam kandungan ibu, sudah ditetapkan kok teman-teman 3 hal: jodohnya, rezekinya, ini nanti si bayi gimana, dan juga disebut apa ya, jodoh, rezeki, dan mautnya juga teman-teman. Artinya sudah dipikirkan, sudah dirancang-rancangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana keadaan kita ke depannya nanti. Ada juga yang bertanya di forum lain, "Pok, tapi saya punya kakak ya kan, mapan, kaya raya dan rupawan, masya Allah ya, diborong semua yang lain gak kebagian, tapi dia belum nikah Pok, sampai usianya kepala 4, baru kepala 4, belum kepala 7. Memang masalah teman-teman? Enggak masalah ya. Lebih baik malu saat ini daripada nanti kita menyesal di akhirat. Untuk wanita salihah, dengarkan ini ya teman-teman. Empok ini dulu penganut fanatik, sekarang nih ya, dulu zaman masih muda, waduh masya Allah ya, yang namanya pacaran gak boleh ketinggalan. Seneng rasanya, kayaknya iya gue hebat nih, yang lain kagak, abis lu semua ya kan, gue nih punya pacar dong kan. Tapi alhamdulillah ya, jodohnya bukan sama pacar-pacaran, mantan pacaran di belakang ya kan.
pria soleh yang baik hati dan rupawan serta menawan. Jika antum itu orang baik, datangi nasabnya, ibu bapak wanitanya. Jika kalian sudah mampu, akil balik dewasa, memiliki pekerjaan yang layak ya. Saya tidak bilang harus mapan. Datangi saja, Pak, Bu, maaf nih, saya sayang dengan anak bapak dan ibu. Ya, bolehkah saya melamarnya? Masya Allah, itu lebih mulia daripada kalian ngumpet di pinggir jalan buat pacaran. SMS-an, teleponan yang di depan gang nih. Taunya nengok ke kiri truk, saking asiknya hot-hotnya ya. Lagi pacaran, angin kencang, badai, hujan gak kelihatan teman-teman ya. Dia nggak tahu di belakangnya ada truk bus. Ya, ceritanya lanjutin sendiri dah. Gak tega. Ya, akhir hayatnya kurang enak. Cuma gara-gara apa? Pacaran. Ingat ya teman-teman, kita ini makhluk akhir zaman yang ditinggalkan beribu-ribu abad oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau bukan kita berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad SAW, dan kalau kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bakal lepas keimanan teman-teman ya. Manusia yang sudah lepas keimanannya merasa semuanya terangkap biasa. Contoh ya, muda-mudi deket-deketan, ibu bapaknya dan ruang tamu, alhamdulillah ya, calon mantu kita ganteng. Bapaknya nyaut, mana bawa Alphard lagi. Giliran ngapel pas hari Jumat, nak kamu gak salah Jumat? Tanggung Bu, kan lagi mau pacaran. Masya Allah, sedep banget orang tua zaman sekarang ya, gitu ya. Jadi saya mau mengkritisi nih teman-teman ya, karena saya juga jadi orang tua. Dulu saya sebagai anak ya, wah paling senang kalau melawan orang tua buat bertemu dengan lawan jenis. Kelihatan kanan kiri kayaknya dorong-dorong, waduh enteng benar kayaknya, ngebohong. Pak, ya Gi, mau kemana? Biasa Pak, belajar kelompok di rumah teman, tas dilempar, woi pergi ke XX1. Jangan salah, saya tinggal di Jakarta yang model pergi mana aja ada, namanya ibu kota Jakarta. Lu bangga Po? Enggak, untuk sekarang ya. Kalau dulu iya benar. Artinya teman-teman, jangan sampai kita menyesal. Apalagi kita sebagai orang tua, kita rangkul anak kita. Jangan sampai nista dosa di tangan laki-laki yang belum tentu bisa menjamin dia dunia dan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Tolak semua laki-laki yang datang berkunjung ke rumah anak kita dengan embel-embel pengen pacaran. No. Ya. Tidak ada akhir cerita indah dari pacaran. Pacaran di sini bukan cuma buat muda-mudi ya. Maaf nih yang mau menyerang Po Anggi, muda-mudi silakan. Untuk mereka yang sudah memiliki pasangan, di rumah suaminya ada, alhamdulillah sehat. Di rumah istrinya juga ada, cantik, baik, rajin, waduh, solehah, taat, harus bisa. Di kantor siapa aja diembat ya. Nauzubillah min dzalik. Ini Po Anggi lagi dongeng nih. Silakan buka mata. Handphone ada, laptop punya, internet bebas. Berapa banyak orang terkusruk-kusruk harta tahta wanita habis semua cuma gara-gara nafsu sesaat. Ingat ya, nafsu sesaat. Kalau nafsu dilampiaskan kepada yang halal itu namanya ibadah, tapi nafsu yang dilampiaskan kepada seseorang yang tidak melalui akad nikah secara Islami itu adalah nafsu setan. Jelas ya teman-teman, nafsu setan. Nah, bagaimana sih Bu Anggi menyikapinya? Kita simak sebagai kita ini orang muslim dan muslimah. Pertama, bekali diri ini, anak keturunan kita dengan iman Islam yang kuat. Jangan cuma ilmunya, pendidikan saja, ilmu agamanya di belakang-belakangkan. Karena kenapa? Anak orang tua yang memiliki ilmu agama sejauh apapun melesat ya teman-teman, kuat nih meninggalkan ajaran Islam, suatu saat pasti akan kembali. Ada sisi pertobatan di hatinya. Kenapa? Karena cukup bekal iman Islamnya dari orang tuanya. Oke. Kedua,
membiasakan diri mempunyai sifat malu, teman-teman, ngerti nggak? Malu nih sama Allah. Oh ya Allah, Allah ngeliat saya nih, ada orang nih kan transfer rekening nih, waduh saldonya lumayan, tapi kan dia bukan suami saya, dia bukan istri saya, dia belum menikahi saya. Tolak, teman-teman. Jangan cuma karena lagu dunia, jangan cuma karena dunia, dunia, kalian lupa segala-galanya, kalian lupakan yang di akhirat, kalian lupakan kasih sayang orang-orang yang telah mencintai kalian di dunia wal akhirah. Hanya mereka, teman-teman, yang bisa mengantarkan kita pada surganya Allah. Siapa itu? Pasangan halal kita, anak halal kita, orang tua halal kita. Selebih-lebihnya tidak ada. Mereka hanya sebuah hiasan. Mantan, pacar, selingkuhan, simpanan, semua adalah hiasan yang tak akan mungkin dihisap sama Allah di akhirat kelak. Ingat ya teman-teman, agama Islam itu agama rahmatan lil alamin, tapi jangan salah, agama Islam juga keras buat semua pelaku maksiat. Maka dari itu ya teman-teman ya, mohon dipertimbangkan kembali ya, mohon ditonton segera, mohon di-share teman-teman ke semua grup ya saudara. Apa yang saya ucapkan ini teman-teman, saya melihat sudah ada tanda-tanda akhir zaman ya Allah, teman-teman ya. Maaf, berapa banyak pelajar yang sedang sanggup untuk berkata-kata ya teman-teman ya. Mau minta tanggung jawab sama siapa ya kan, karena memang tidak ada bisa tanggung jawabin, kecuali itu sah istrinya, kecuali itu sah suami. Kalau cuma tantan cara-cara, nggak mungkin lah. Agama tidak mengakui, negara tidak negara tidak meridoi, agama juga tidak mengakui, sama keduanya. Makanya jangan mau dijadikan yang kedua, kan ada lagunya, jangan jadikan aku yang kedua ya. Oke teman-teman ya, sampai di sini mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi, gak bosan-bosan Mpok bilang, kalau ada yang terbaik nih ya dari kalimat ini, pasti milik Allah datangnya ya. Tapi kalau ada kesalahan, biar cuma setitik aja nih, apalagi membekas di hati pemirsa yang nonton nih, itu milik Mpok Anggi. Maka dari itu ya teman-teman, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya ya teman-teman. Balik lagi, dan ini semua, saya bukan ahli parenting, no. Saya bukan ahli agama Islam, bukan juga teman-teman. Saya hanya hamba yang fakir ilmu, tapi saya berusaha menjihadkan agama saya. Saya berusaha membela umat saya, umat Islam juga ya, sama-sama umat Islam. Saya mencoba mengambil rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan untuk membagikan sedikit ilmu kita. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan share ya. Tapi tidak perlu di subscribe teman-teman, karena subscribe itu hanya keikhlasan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.